Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatri Inaya dengan nomor NIM 230591185 sebagai mahasiswa pertukaran pelajar 4 di kampus Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai forecasting atau peramalan. Apa itu peramalan? Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Peramalan merupakan hal yang mendasar dari semua keputusan bisnis, di antaranya seperti produksi. Dalam berbisnis, yang dimaksud itu begini. Dalam berbisnis, kita itu pasti membutuhkan yang namanya peramalan untuk mengetahui berapa banyak produksi yang akan kita lakukan. Untuk apa? Untuk meminimalisir kegagalan. Jadi peramalan itu sangat diperlukan. Bukan hanya berapa produksi saja, tetapi berapa lama waktu yang digunakan dalam kegiatan produksi. Macam-macam peramalan. Ada peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, peramalan jangka panjang. Kita akan membahas tentang peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek ini tidak sampai 1 tahun dan kurang dari 3 bulan. Digunakan untuk merencanakan pembelian dan penjadwalan pekerjaan. Maksudnya pembelian dan penjadwalan pekerjaan itu seperti misalkan kita produksi. Nah, kita itu buat list. Kira-kira kita memerlukan pembelian apa saja? Bahan baku, itu misalkan. Dan penjadwalan pekerjaan. Berapa lama waktu yang kita gunakan? Itu misalkan eh, produksi keripik nangka. Keripik nangka itu berapa lama waktu yang akan kita gunakan? Dari segi pencucian, dari segi pemotongan, itu ada step by stepnya. Dan tingkat tenaga kerja, selanjutnya penugasan pekerja. Peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah ini 3 bulan sampai 3 tahun. Dia menengah untuk perencanaan penjualan dan perencanaan dan penganggaran produksi. Selanjutnya, peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang sendiri itu lebih dari 3 tahun. New Product Planning digunakan untuk merencanakan produk baru, lokasi, dan research and development. Jenis peramalan di sini ada 3. Yang pertama, peramalan ekonomi. Peramalan ekonomi ini peramalan yang menangani siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, uang yang beredar, mulai pembangunan perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Nah, peramalan ekonomi itu kita itu meramal bagaimana keadaan perekonomian ke depannya. Pasti tentu ada hubungannya dengan kegiatan berbisnis. Misalnya terjadi inflasi secara terus-menerus selama 1 tahun. Itu pasti ada keterkaitannya dengan kegiatan bisnis. Selanjutnya, peramalan teknologi. Peramalan teknologi itu serangkaian proses formal terhadap penelitian perkembangan teknologi masa depan, dikarenakan kemajuan-kemajuan ilmu dan pengetahuan serta perubahan dalam masyarakat. Nah, peramalan teknologi ini meramalkan teknologi di masa yang akan datang. Misalkan mesin produksi. Dengan adanya mesin produksi, maka kita tetapi tidak begitu membutuhkan tenaga pekerja yang banyak karena teknologi semakin canggih. Dengan adanya mesin teknologi, sekarang bisa melihat berapa lama waktu produksi. Misalkan dengan adanya mesin produksi, kita produksi menghabiskan waktu 8 jam. Tetapi jika dengan tenaga kerja, kita menghabiskan waktu 12 jam. Nah, maka perusahaan biasanya lebih memilih menggunakan mesin yang lebih canggih. Itu mesin produksi. Dari segi keuangan juga mengurangi biaya tenaga kerja juga.
Selanjutnya yaitu peramalan permintaan. Peramalan permintaan yaitu suatu aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Peramalan permintaan itu digunakan untuk berapa banyak permintaan dan berapa banyak kita memproduksi barang tersebut. Selanjutnya, 7 sistem peramalan. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan, memilih item yang akan diramal, menentukan horizon waktu peramalan, memilih tipe model peramalan, mengumpulkan data yang diperlukan, membuat peramalan, melakukan validas, dan menerapkan hasil. Menetapkan tujuan ramalan itu apa, memilih item apa yang akan kalian ramal, dan menentukan horizon waktu. Kan tadi ada 3, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tipe apa dalam model peramalan dan mengumpulkan data yang diperlukan. Kemudian membuat peramalan dan melakukan validas dan menerapkan hasilnya. Pendekatan dalam peramalan. Ada kuantitatif metode dan kualitatif metode. Kita akan membahas tentang kuantitatif metode. Peramalan kuantitatif ini peramalan yang menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Jadi peramalan kuantitatif ini menggunakan data masa lalu. Dengan adanya data masa lalu, kita bisa melihat kejadian di masa yang akan datang. Menggunakan data, ada datanya. Selanjutnya, kualitatif metode. Kualitatif metode itu peramalan yang menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi tanpa data, pengalaman dengan adanya pengalaman, dan sistem nilai pengambilan keputusan untuk meramal. Jadi bedanya kalau kuantitatif itu dengan data masa lalu, tapi kalau kualitatif itu menggunakan pengalaman pribadi, emosi. Jadi bedanya bisa dilihat kalau kuantitatif itu menggunakan data, kalau kualitatif itu berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, tinjauan pendekatan kuantitatif. Di sini ada model deret waktu dan model asosiatif. Model deret waktu adalah teknik peramalan yang menggunakan data masa lalu untuk membuat ramalan. Model asosiatif, teknik peramalan yang menggunakan hubungan sebab akibat, menggabungkan banyak variabel atau faktor yang mungkin mempengaruhi kuantitas yang sedang diramal. Selanjutnya, nah, deret waktu di sini ada 4, ada tren, musiman, siklus, dan variasi acak. Nah, tren ini pergetakan data sedikit demi sedikit karena adanya populasi, perubahan pendapatan, dan sebagainya. Sedangkan musiman, pola yang berulang dengan fluktuasi naik dan turun. Jadi, musiman itu tidak menentu. Kadang naik, kadang turun, bergantung pada cuaca, kebiasaan, dan sebagainya. Siklus, pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Itu siklus. Variasi acak, suatu titik khusus dalam data yang disebabkan oleh peluang dan situasi yang tidak lazim. Acak itu sulit untuk diprediksi. Selanjutnya, teknik kualitatif metode. Nah, teknik kualitatif ini keputusan pendekatan juri eksekutif. Ini maksudnya pendekatan sekumpulan kecil manajer atau pakar tertinggi kadang dikombinasikan dengan model statistik. Selanjutnya, Delphi Method. Merupakan metode sistematis dalam pengumpulan pendapat dari sekelompok pakar melalui serangkaian kuesioner, di mana ada mekanisme feedback melalui putaran atau ronde pertanyaan yang diadakan sambil menjaga anonimitas tanggapan responden. Selanjutnya, gabungan tenaga penjualan. Perkiraan dari masing-masing tenaga penjualan beberapa tingkat penjualan yang bisa dicapai, kemudian digabungkan secara keseluruhan. Selanjutnya ada survei pasar konsumen. Biasanya ini banyak digunakan. Jadi kita survei pasar, bertanya kepada pelanggan, bertanya kepada penjual, kira-kira
produk apa yang sekarang lagi viral atau yang sekarang banyak peminat. Kalau misalkan kita memiliki sebuah produk dan itu sudah menetap lama dan kemudian itu bukan tidak laku tetapi mungkin adanya produk pesaing. Misalkan kita memproduksi sebuah keripik nangka. Nah, keripik nangka itu kita menggunakan kemasan yang biasa. Sedangkan produk pesaing, dia menggunakan kemasan yang lebih bagus. Maka dari itu, kita harus melakukan survei pasar. Kira-kira apa yang membuat produk kita itu tidak lagi laku segencar awal produksi tersebut. Maka mungkin kita akan melakukan inovasi produk baru atau mungkin melakukan penurunan harga karena produk pesaing harganya lebih murah, kita lebih tinggi, sedangkan kemasan produk pesaing lebih estetik, sedangkan kemasan produk kita kurang estetik, maka kita harus memperbaiki dan survei pasar konsumen itu diperlukan. Nah, ini ada contoh perhitungan moving average. Selanjutnya adalah moving average, yaitu suatu metode peramalan yang menggunakan rata-rata metode terakhir untuk meramalkan periode berikutnya. Nah, moving average ini rumusnya jumlah periode permintaan sebelumnya dibagi N. N ini jumlah periode rata-rata bergerak. Di sini diketahui seperti di contoh. Di sini penjualan aktual dari 10 bulan dan kita melihat rata-rata bergerak selama 3 bulan. 10 bulan itu dari Januari sampai Oktober, rata-rata bergerak 3 bulan sudah ditentukan di sini. Nah, maka kita menghitung mulai bulan April. Caranya, Januari memperoleh penjualan aktual 10. Maka di April kita tulis 10, Februari 12, penjualan aktualnya 12, dan Maret 13. Ini kita jumlah, kemudian kita bagi 3. 3 itu N. N berarti rata-rata bergerak selama 3 bulan. Berarti kita bagi 3. Dan memperoleh hasil 11,67. Berlaku untuk seterusnya. Seperti contoh bulan Mei. Pada bulan Mei, kita mulai menghitungnya dari Februari. 12, kemudian ditambahkan 13, ditambahkan 16, dibagi rata-rata bergerak selama 3 bulan, dibagi 3. Juni, kita menghitungnya mulai Maret 13, karena 3 bulan terakhir. Dan berlaku untuk seterusnya. Selanjutnya, kesalahan dalam peramalan. Ada mean absolute deviation, disingkat dengan MAD. Diperoleh dengan nilai aktual, dikurangi nilai forecasting, nilai peramalan. Kemudian ada MSE, mean squared error, yaitu diperoleh dengan jumlah keseluruhan dari nilai peramalan atau forecasting dikuadratkan. Kemudian ada MAPE. MAPE diperoleh dengan nilai aktual dikurangi dengan nilai forecasting dibagi dengan nilai aktual, lalu hasil dari perhitungan tersebut dibagi dengan jumlah data dan dikali 100. Terima kasih.